Bab 1326, tetap diam. Semangat tegang menjadi rileks saat ini. Begitu dia rileks, Julian merasa mengantuk. Dia berbaring di tempat tidur dan segera tertidur lelap. Dia tertidur. Alif dan yang lainnya berkumpul di aula utama. Alif memandang banyak jenderal di aula dan berkata, Yang Mulia telah selamat dari kesengsaraan surgawi, dan wilayahnya juga telah meningkat pesat. Dari Dharma tahap ketiga, dia telah dipromosikan ke puncak alam kesengsaraan ketiga. Sekarang dia hanya selangkah lagi dari negeri dongeng. Namun, aura di tubuh Yang Mulia terlalu menakutkan. Ini adalah niat membunuh yang tak terbatas. Sangat sulit untuk membentuk niat membunuh ini. Banyak makhluk yang perlu disembelih. Mendengar ini, Yang Mulia Vivi memandang Alif dan bertanya, apa maksud Anda? Alif mengerutkan kening dan berkata, saya hanya mengingatkan Anda bahwa begitu Yang Mulia dikendalikan oleh niat membunuh di tubuhnya dan kehilangan akal sehatnya, itu akan sangat menakutkan, dan seluruh kerajaan Sunu akan menderita. Saya pikir Yang Mulia baik-baik saja, hanya saja nafasnya sedikit aneh. Alif sedikit menyerah dan berkata, lupakan saja, jangan membahasnya sekarang, Yang Mulia. Sekarang pasukan kerajaan Keiyuan berkumpul di luar langit. Setelah tentara kerajaan Keiyuan melancarkan serangan, apa yang akan kita lakukan? Vivi bersenandung pelan dan berkata, aku akan membunuh sebanyak kamu datang. Alif melirik Vivi dan berkata, hanya kamu. Ya aku. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui Alif dan tidak mengetahui kekuatan Alif, dia tidak takut sama sekali. Anak muda, saya tidak tahu harus berkata apa. Alif berkata dengan tenang, lalu berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia meninggalkan pesan, mari kita diskusikan setelah Yang Mulia beristirahat. Pada saat ini, Kaisar Keiyuan dari Kerajaan Keiyuan juga mengetahui tentang kesengsaraan Julian, bahwa dia telah melalui kesengsaraan tingkat ke-9 yang paling menakutkan, dan bahwa kekuatan kesengsaraannya sangat menakutkan. Hanya orang yang telah mengatasi kesengsaraan yang membuatmu takut seperti ini. Dia menamparkan meja dengan marah. Sebuah perintah dikeluarkan, lewati perintah itu, seluruh pasukan akan menyerang, dan kita harus mengambil alih negara Sunu dalam satu gerakan. Pengajar kekaisaran menerima perintah dari Kaisar Kerajaan Keiyuan untuk memulai eksekusi. Dia berdiri di puncak gunung dan melihat 150 juta tentara yang ditempatkan di belakangnya. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Kali ini dia menyerang negeri Sunu, seluruh pasukan mungkin akan hancur. Namun, Yang Mulia telah mengeluarkan perintah, dan dia tidak punya pilihan selain melaksanakannya. Sekarang, sudah malam. Dia mengibarkannya kapan saja, dan bendera komando muncul di telapak tangannya. Bendera komando melayang di udara, mekar dengan cahaya kemasan. 150 juta tentara di belakangnya semua melihat bendera komando ini. Berkumpul. Bendera serangan. Pasukan berjumlah 150 juta orang segera berkumpul. Kemudian, di bawah seruan genderang perang, mereka bergerak maju dengan perkasa, melintasi ngarai Yixiantian, memasuki wilayah kerajaan Sunu, melewati daerah yang hancur akibat bencana, dan mendekati Mangcheng. Mangcheng. Sebelum fajar, sirene polisi terdengar di seluruh kota. Saat sirene berbunyi, seluruh pasukan bersiaga. Julian sedang tidur. Dia bermimpi bahwa dia kembali ke bumi dan bertemu Sarah. Dia bermimpi bahwa bumi itu damai dan dia hidup dalam pengasingan bersama Sarah. Saat ini, ada ketukan cepat di pintu. Ketika Julian terbangun, dia melompat, berdiri di tanah, lalu pergi membuka pintu. Orang yang mengetuk pintu adalah Alif. Ada apa? Julian melirik Alif. Alif tampak cemas dan berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa pasukan kerajaan Keiyuan telah dikirim. Julian tampak acuh tak acuh dan berkata, apa yang perlu dikhawatirkan? Yixiantian masih agak jauh dari Mangcheng. Butuh beberapa hari bagi pasukan kerajaan Keiyuan untuk mencapai Mangcheng. Saya sedikit lelah. Jangan ganggu saya, aku akan istirahat dulu. Setelah mengatakan itu, Julian kembali ke kamar. Berbaring di tempat tidur lagi. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak takut dengan tentara kerajaan Keiyuan. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan di rumah abadi, dia sendiri yang dapat menangani lusinan makhluk abadi yang kuat dan ratusan juta pasukan di kerajaan Keiyuan. Dia tampak seperti sedang beristirahat dengan santai. Tapi Alif di luar pintu mengerutkan kening. Dia tidak ingin negara Sunu hancur seperti ini. Ketika negara Sunu hancur, rencananya menjadi sia-sia. Apakah anak ini memiliki kartu truf yang dapat menahan serangan tentara kerajaan Keiyuan? Alif bergumam pelan. Julian tidak sedang terburu-buru sekarang, dan tidak ada gunanya dia merasa cemas. Jika kerajaan Sunu benar-benar dalam bahaya kehancuran, maka dia tidak akan menyembunyikan kekuatannya dan langsung menghancurkan pasukan kerajaan Keiyuan. Saat tentara kerajaan Keiyuan menyerang, seluruh Mangcheng mengetahuinya. Para prajurit di Mangcheng tampak serius dan bersiaga penuh, bersiap untuk bertempur sampai mati dengan tentara kerajaan Keiyuan. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka tidak bisa membiarkan tentara kerajaan Keiyuan memasuki Mangcheng. Para prajurit Mangcheng menjadi tegang. Julian, sebaliknya, sedang beristirahat di kamar. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Julian keluar dari kamar perlahan. Ada banyak orang berdiri di luar ruangan.
Alif, Kusma, Vivi, Kailin, dan beberapa jenderal. Ketika Kusma melihat Julian keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju, berlutut di tanah dengan satu lutut, dan berkata, "Yang mulia, pasukan kerajaan Keiyuan telah mendekati Mangcheng dan diperkirakan tiba di Mangcheng dalam 1 hari." Sebelum Julian dapat berbicara, Vivi hendak mengambil tindakan dan berkata, "Yang mulia, mohon beri perintah agar bawahan Anda memimpin pasukan keluar kota untuk bertarung sengit dengan tentara kerajaan Keiyuan." Julian melirik Vivi dengan ekspresi malas di wajahnya dan berkata, "Mengapa kamu ikut bersenang-senang?" Setelah berbicara, dia melihat orang-orang yang hadir dan memerintahkan, "Tetap di Mangcheng dan jangan bergerak. Saya akan pergi menemui tentara kerajaan Keiyuan." Mendengar ini, banyak orang yang tercengang. Alif menatap Julian dan bertanya, "Yang mulia, apakah maksud Anda ingin menantang lusinan makhluk abadi yang kuat dan pasukan berjumlah 150 juta oleh satu orang? Apa, tidak bisakah itu dilakukan?" Julian balik bertanya. Alif berada dalam kekacauan. Dia tahu bahwa Julian memiliki banyak keterampilan unik, tetapi tidak peduli berapa banyak keterampilan unik atau kartu truf yang dia miliki, wilayahnya tidak tinggi, dan dia bahkan belum memasuki negeri dongeng. Bagaimana cara melawan lusinan makhluk abadi yang kuat? Bagaimana cara melawan 150 juta tentara? Dengan pasukan berjumlah 150 juta, bahkan jika mereka berdiri dan membiarkan dia membunuh mereka, akan membutuhkan waktu lama untuk menghadapi mereka. Melihat ekspresi khawatir semua orang, Julian tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Vivi berjalan mendekat dan berkata, "Yang mulia, saya akan pergi bersama Anda." Kailin juga berdiri dan berkata, "Bawahanku juga akan pergi." Dengan banyaknya orang yang hadir, keduanya mengaku sebagai bawahan. "Tidak, aku bisa pergi sendiri, serahkan saja padaku." Setelah Julian selesai berbicara, dia melompat dan muncul di langit, lalu terbang menuju luar Mangcheng dan dengan cepat menghilang dari pandangan beberapa orang. Vivi sama sekali tidak mendengarkan Julian. Ketika Julian melangkah maju, dia meninggalkan Mangcheng dan mengejar Julian. Melihat hal tersebut, Kailin pun mengikutinya keluar kota. Alif sedikit mengernyit, dan segera memerintahkan, "Tunggu sebentar, saya akan mengikuti dan melihat." Setelah mengatakan itu, Alif mengikutinya keluar kota. Setelah Julian meninggalkan kota, dia terbang dengan kecepatan penuh. Setelah terbang sekitar setengah hari, dia melihat pasukan muncul di depannya. Tentara bergerak maju seperti air pasang, menggulung pasir kuning di seluruh langit. Bab 1327, bunuh seketika dengan satu gerakan. Julian melihat tentara kerajaan Keiyuan. Di hadapannya, ada banyak orang, padat, menyapu seperti air pasang. Di belakang tentara ada beberapa kapal perang terbang. Setiap kapal perang terbang berukuran besar dan dapat menampung setidaknya 1 juta orang. Dia berdiri di udara, dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi tenang. Saat ini, tentara kerajaan Keiyuan memiliki kapal perang terbang di tengahnya. Beberapa makhluk abadi yang kuat berkumpul. Pemimpinnya adalah guru nasional kerajaan Keiyuan. Penguasa nasional kerajaan Keiyuan, bernama Gerrit, pernah menjadi murid sekte Keiyuan dan mahir dalam seni ramalan. Saat ini, kapal perang terbang berhenti. "Apa yang terjadi?" Guru nasional Gerrit bertanya. "Laporan." Seorang tentara datang, berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Kembali ke pembimbing, ada seseorang yang menghalangi jalan." "Berapa orang?" "1. Pembimbing nasional Gerrit menjadi marah dan mengutuk, "Hancurkan dia secara langsung, jangan tunda perjalananmu hanya karena satu orang." Kembali ke pembimbing, auranya agak kuat. Master Kekaisaran berdiri dan berkata, "Saya akan memeriksanya." Dia berdiri dan terbang ke depan, dengan banyak makhluk abadi yang kuat mengikuti di belakangnya. Sekelompok orang terbang dengan cepat dan segera tiba di depan tentara, di mana mereka melihat Julian berdiri di kehampaan jauh di depan. Julian mengenakan jubah hitam, dengan tangan di belakang punggung, dan ekspresinya tenang. Namun, pria seperti itulah yang memancarkan aura mengerikan. Aura ini dipenuhi dengan niat membunuh. Tentara di depan merasakan niat membunuh ini dan tidak berani maju dengan gegabah. Baunya sangat menyengat. Master Kekaisaran merasakan niat membunuh yang berubah dari tubuh Julian dan sedikit mengernyit. Segera, dia berjalan ke depan, berdiri di udara, memandang Julian, mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Siapa kamu, dan apakah kamu menghalangi arah tentara nasional Keiyuanku?" Julian tersenyum tipis dan berkata, "Kerajaan Keiyuan adalah salah satu negara terkuat di dunia. Tahukah kamu bahwa Kaisar Kerajaan Sunu telah diganti? Tahukah kamu bahwa Kaisar Kerajaan Sunu sekarang adalah laki-laki?" Mengenai informasi ini, Kerajaan Keiyuan mengetahui. Setelah mendengar kata-kata ini, guru nasional Gerrit juga menebak identitas Julian. Dia sekarang adalah Kaisar Kerajaan Sunu. Pada saat ini, Vivi, Kailin, dan Alif juga muncul di belakang Julian, tetapi mereka tidak mendekat, tetapi menonton dari kejauhan. Mereka semua ingin melihat bagaimana Julian akan menghadapi 150 juta orang tentara ini. Beberapa makhluk abadi yang kuat di Kerajaan Keiyuan mengerutkan kening. Apakah dia Kaisar Kerajaan Sunu? Ada kutukan di Kerajaan Sunu. Manusia tidak bisa tinggal di Kerajaan Sunu lebih dari sebulan. Bagaimana dia bisa tinggal di Kerajaan Sunu?
Dialah yang mengatasi kesengsaraan sebelumnya. Kekuatannya cukup kuat. Aku telah mencapai bencana tingkat ketiga dan akan segera menjadi abadi. Beberapa makhluk abadi yang kuat di kerajaan Keiyuan sedang membicarakannya. Julian berdiri di udara, dengan tangan di belakang punggung, dan berkata dengan tenang, saya tidak ingin membunuh makhluk hidup apapun. Segera tinggalkan wilayah kerajaan Sunu saya. Saya akan memperlakukan Anda seolah-olah Anda belum pernah ke sini. Suara Julian bergema. Dari kerumunan di kejauhan, terdengar teriakan dingin. Segera setelah itu, seorang pria keluar. Dia mengenakan jubah emas, dengan pedang besar terwujud di tangannya. Pedang besar itu dibawa di bahunya. Dia memandang Julian dengan jijik dan berkata, kamu belum menjadi abadi, dan kamu berani berbicara kata-kata arogan. Aku akan menghancurkanmu hari ini. Kaisar baru negara Sunu ini. Saat dia berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di depan Julian. Pisau besar yang dibawa di bahunya telah terjatuh. Bilahnya berwarna emas dan bersinar dengan cahaya kemasan. Sebelum pedang itu jatuh, cahaya pedang emas telah mendarat di kepala Julian. Kekuatan orang ini telah melampaui alam abadi dan mencapai tingkat ketiga dari Dao abadi. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, dan cahaya pedang yang menakutkan pasti dapat membunuh seorang biksu yang belum memasuki Dao abadi. Namun, pedang ini tidak membahayakan Julian. Segera setelah itu, pedang emas itu datang dan mendarat di kepala Julian. Tubuh Julian tetap tidak bergerak. Sebaliknya, lawannya terpesona oleh kekuatan yang menakutkan. Julian telah bertarung di dunia kesengsaraan selama 30.000 tahun. Selama 30.000 tahun ini, dia telah diserang oleh guntur dari langit sepanjang waktu. Di belakang Julian, Vivi, Kailin, dan Alif semua membuka mulut karena terkejut. Alif menarik napas dalam-dalam dan berkata, kekuatan orang ini telah mencapai keabadian tingkat ketiga. Dia mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak dapat menyakiti Julian. Apa sebenarnya yang dialami Julian di dunia bencana? Di kejauhan, lusinan makhluk abadi yang kuat dari kerajaan Keiyuan benar-benar tercengang. Tentara kerajaan Keiyuan benar-benar tercengang. Kamu. Pria yang didorong memiliki ekspresi terkejut di wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, kamu, kenapa tubuh fisikmu begitu kuat? Ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Kamu belum menjadi abadi. Bagaimana kamu bisa memiliki tubuh fisik yang kuat? Dia tidak mempercayainya. Mungkin saja seseorang yang belum menjadi abadi memiliki kekuatan fisik yang begitu menakutkan. Berkumpul. Pada saat itu, beberapa makhluk abadi yang kuat berdiri. Dalam sekejap, 7 atau 8 orang berdiri. 7 atau 8 orang ini semuanya adalah makhluk abadi yang kuat, dan yang terlemah telah mencapai tingkat keabadian ketiga. Master Nasional Gerrit tampak serius, tapi dia tidak menghentikannya. Karena Yang Mulia telah mengeluarkan perintah kematian untuk merebut kerajaan Sunu, sekarang tidak apa-apa membiarkan makhluk abadi yang kuat ini mencoba kehebatan Julian. Julian memandang 7 atau 8 makhluk abadi yang kuat ini, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, saya tidak ingin membunuh, tetapi jika Anda bersikeras mencari kematian, maka Anda tidak dapat menyalahkan saya. Bunuh. Bunuh. Bunuh anak ini. Saya ingin melihat betapa sulit dipercayanya anak ini. 7 atau 8 makhluk abadi yang kuat segera melancarkan serangan. Wush. Cahaya pedang muncul di tangan Julian, dan pedang panjang terang muncul di tangannya. Ini adalah pedang naga pertama. Pedang naga pertama pernah terputus. Namun, Zuzu telah membantunya membentuk kembali pedang naga pertama. Dengan pedang naga pertama di tangan, Julian memegang pedang panjang dan mengayunkan tubuhnya. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya pedang, dan sebelum mereka bisa bereaksi, tubuh 7 atau 8 makhluk abadi yang bergegas ke arah mereka terpotong, jatuh menjadi 2 bagian dari langit, dan akhirnya jatuh ke tanah. Ini. Alif benar-benar tercengang. Ia juga mempraktikkan seni ilmu pedang. Ilmu pedangnya tidak ada bandingannya di dunia, setidaknya menurutnya ilmu pedangnya luar biasa. Namun, ketika dia melihat Julian menghunus pedangnya, dia terkejut. Ini, ilmu pedang macam apa ini? Seru Alif. Di kejauhan, Master Nasional Kerajaan Keiyuan, Gerrit dan Master Abadi yang tersisa benar-benar tercengang. 7 atau 8 makhluk abadi yang kuat, yang terlemah di antaranya berada di alam abadi tingkat ketiga, semuanya berkumpul dan terbunuh seketika dengan satu gerakan. Lebih penting lagi, mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana Julian menggunakan pedangnya. Tubuh Julian kembali ke tempat semula, menyingkirkan pedang naga pertama, meletakkan tangannya di punggung, memandang guru kekaisaran kerajaan Keiyuan di depan, tampak tenang, dan berkata dengan ringan, jika Anda tidak menginginkan 150 juta pasukan untuk mati di sini, lalu bawa pimpin pasukan untuk meninggalkan kerajaan Sunu. Suaranya bergema di langit. Ketakutan muncul jauh di dalam jiwa para penguasa abadi kerajaan Keiyuan. Bab 1328, pergi dan undang pemimpin sekte. Julian begitu kuat sehingga ketakutan muncul di hati para penguasa abadi kerajaan Keiyuan yang tersisa. Membunuh 7 atau 8 orang kuat dari keabadian tingkat ketiga hingga tingkat kelima dengan satu gerakan. Apa konsep ini? Setidaknya dalam sejarah kerajaan Keiyuan, belum ada seorang pun dengan kekuatan tempur mengerikan yang lahir. Mundur.
Setelah mempertimbangkan dengan cermat, pembimbing nasional Gerrit mengeluarkan perintah untuk mundur. Mengikuti perintahnya, 150 juta tentara dievakuasi secara besar-besaran dan segera menghilang dari pandangan Julian dan lainnya. Melihat tentara pergi, Julian menghela nafas lega. Dia berbalik dan melihat beberapa orang terkejut. Dia menginjak kehampaan dan berjalan mendekat, dengan ketidakpuasan di wajahnya, dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tetap sehat di Mangcheng, mengapa kamu mengikutiku?" Vivi adalah orang pertama yang berbicara dan berkata, "Yang mulia, apakah kami tidak mengkhawatirkan Anda?" Kailin mengangguk. Alif mengamati Julian dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Saudara Visser, ilmu pedangmu agak menakutkan. Apa sebenarnya ilmu pedang yang kamu latih?" Tidak ada apa-apa. Julian tidak memikirkan topik ini, tetapi mengubah topik dan berkata, "Oke, ayo kembali dulu." Dia berbalik dan pergi duluan, sementara yang lain mengikuti di belakang. Segera, saya kembali ke Mangcheng. Mangcheng, aula utama rumah Tuan Kota. Kusma berkata, meskipun kerajaan Keiyuan telah menarik pasukannya kali ini, selama periode ini, kerajaan Keiyuan terus menyerang negara kita. Saya pikir kerajaan Keiyuan tidak akan menyerah begitu saja. Setelah menarik pasukannya kali ini, pasti akan dikirim keluar pasukan lain kali muncul. Pembangkit tenaga listrik sesungguhnya di negara ini. Ya, benar. Kekuatan kerajaan Keiyuan terlalu kuat. Ada sekte Keiyuan, dan ada banyak makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya di sekte Keiyuan. Lain kali, mungkin akan ada pemimpin sekte Keiyuan dari keabadian tingkat ke-8. Banyak jenderal yang tidak senang sama sekali karena tentara Keiyuan telah dievakuasi, namun khawatir. Julian, yang berada di posisi pertama, memasang ekspresi acuh tak acuh dan berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Para prajurit akan menutupi air dan tanah. Semuanya, turun dan istirahat. Ya, Yang Mulia. Banyak jenderal kemudian meninggalkan aula. Julian juga keluar dari aula dan menuju ke halaman belakang. Pada saat ini, Divisi Nasional Kerajaan Keiyuan juga mengirimkan berita tersebut kembali ke Kerajaan Keiyuan sesegera mungkin. Kaisar Kerajaan Keiyuan memperoleh situasi pertempuran di garis depan sesegera mungkin setelah eksekusinya. Satu pedang membunuh 7 atau 8 makhluk abadi yang kuat. Yang terkuat ada di tingkat keabadian kelima. Kitan sedikit mengernyit. Segera, ia segera pergi ke halaman belakang dan kembali ke rumah bambu sederhana itu. Berdiri di depan pintu kamar, dia berteriak dengan hormat, "Leluhur." Berderak. Pintu terbuka dan seorang lelaki tua keluar. Sebelum lelaki tua itu dapat berbicara, Algojo segera melaporkan, "Kembali ke nenek moyang saya, berita baru saja datang dari garis depan. Kerajaan Sunu telah berganti kaisar. Sekarang kaisar negeri Sunu adalah seorang laki-laki. Orang ini berhenti kemajuan pasukan kita. Di medan perang garis depan, 7 atau 8 makhluk abadi yang kuat mengepung orang ini. Dari 7 atau 8 makhluk abadi yang kuat ini, yang terlemah ada di surga ketiga keabadian, dan yang terkuat ada di surga kelima keabadian. Namun, 7 atau 8 makhluk abadi yang kuat mengambil tindakan bersama, tetapi mereka langsung dibunuh oleh Kaisar Kerajaan Sunu dengan satu gerakan. Menghadapi leluhur yang mendirikan keluarga, Kitan tidak marah sama sekali dan menunjukkan rasa hormat. "Oh." Orang tua itu berkata "oh" dengan sedikit keterkejutan di ekspresinya. Membunuh 7 atau 8 makhluk abadi yang kuat dengan satu gerakan. Kapan orang kuat seperti itu muncul di Kerajaan Sunu? Dan dia adalah seorang laki-laki. Ada kutukan di Kerajaan Sunu. Laki-laki tidak bisa tinggal lebih lama dari sebulan. Apa yang terjadi? Kembali ke nenek moyang saya, murid-murid saya tidak tahu. Kitan menggelengkan kepalanya. Orang tua itu tenggelam dalam pikirannya, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Pergi dan mintalah pemimpin sekte Keiyuan untuk secara pribadi maju dan membunuh Kaisar Kerajaan Sunu. Masalah ini tidak dapat ditunda lagi dan harus dilakukan langsung." "Ya, leluhur." Kitan mengangguk dan pergi. Sekte Keiyuan adalah sekte terbesar di Kerajaan Keiyuan. Ada banyak orang berkuasa di sekte Keiyuan, termasuk banyak orang berkuasa di Jalan Abadi. Yang terkuat di antara mereka adalah pemimpin sekte Keiyuan. Ada rumor dari dunia luar bahwa pemimpin sekte Keiyuan adalah Raja Abadi, dan kekuatannya telah mencapai alam abadi tingkat ke-8. Dengan kekuatan seperti itu, belum lagi di dalam wilayah kerajaan Keiyuan, bahkan jika Anda melihat dunia, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik teratas. Tentu saja, ini hanya ketika beberapa pembangkit tenaga listrik menghilang dan bersembunyi. Selama yang kuat yang tak tertandingi tidak keluar, alam abadi tingkat 8 pasti dapat menyapu dunia. Setelah menerima perintah dari leluhurnya, Kitan segera pergi ke sekte Keiyuan. Di dalam wilayah kerajaan Keiyuan, terdapat pegunungan yang bergulung-gulung. Tempat ini adalah tempat yang benar-benar diberkati. Di bawah pegunungan, terdapat pembuluh darah spiritual yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat tempat ini kaya akan energi spiritual, yang tak terhitung jumlahnya dibandingkan dengan dunia luar. Sebuah gerobak hewan terbang dari kejauhan, terbang jauh ke pegunungan, dan berhenti di kaki puncak tertinggi. Di bawah kereta binatang itu, seorang pria berjubah emas melangkah keluar. Dia adalah Kaisar Kerajaan Keiyuan saat ini. Kitan turun dari kereta binatang itu. Ada banyak murid sekte Keiyuan di sekitarnya.
Ketika murid-murid ini melihat Kitan tersebut, mereka semua berlutut untuk memberi hormat. Tidak ada hadiah. Hukuman dimulai dan berhenti. Baru pada saat itulah murid-murid ini berdiri. Kitan berjalan langsung menuju puncak gunung. Dia mengambil beberapa langkah dan tubuhnya sudah berada di puncak gunung. Yang mulia, apakah ada acara besar yang akan diadakan di Sekte Keiyuan kali ini? Begitu dia mencapai puncak gunung, seorang tetua dari Sekte Keiyuan muncul. Kitan berkata, saya sedang mencari pemimpin sekte. Master sekte sedang mundur. Saya punya sesuatu yang mendesak. Yang mulia, silakan pergi ke aula utama dulu, dan saya akan memberitahu ketua sekte. Di bawah kepemimpinan tetua Sekte Keiyuan, Kitan pergi ke aula utama Sekte Keiyuan dan menunggu di aula utama. Penantian ini berlangsung lebih dari 1 jam. Haha. Lebih dari 1 jam kemudian, terdengar tawa dari luar aula, dan kemudian seorang pria parubaya masuk sambil tersenyum. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun, mengenakan jubah putih susu, dan memiliki temperamen yang cukup terhormat. Yang mulia. Pria itu berjalan ke aula utama dengan tangan terkepal. Segera setelah itu, dia berdiri dan berkata, Sekte Guru, mohon permisi dan duduk untuk mengobrol. Pria parubaya itu duduk, menyaksikan Kitan, dan bertanya, Yang mulia, apakah ada peristiwa besar yang akan terjadi di Sekte Keiyuan kali ini? Kitan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ia menceritakan situasi pertempuran di garis depan. Sekarang, pasukan kerajaan Keiyuan kita telah dievakuasi dari ngarai Xiantian. Nenek moyang kita telah mengeluarkan perintah kematian dan meminta saya untuk mengundang Anda keluar dari gunung dan pergi ke negeri Sunu untuk menghancurkan kaisar baru negeri Sunu. Selama kaisar kerajaan Sunu meninggal, kerajaan Sunu tidak akan mendapat masalah. Master Sekte mendengarkan dengan cermat. Bunuh 7 atau 8 makhluk abadi yang kuat dengan satu gerakan. Dia sedikit mengernyit. Ya, Kitan berkata, tetapi, menurut informasi yang dapat dipercaya, orang ini sudah lama mengalami kesengsaraan. Keadaannya saat ini berada di alam kesengsaraan ketiga, dan dia bahkan belum memasuki jalan abadi. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin sekte tampak tidak percaya dan berkata, kamu bahkan belum memasuki alam abadi. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Bagaimana kamu bisa membunuh begitu banyak dewa yang kuat dalam satu gerakan? Kitan berkata dengan sungguh-sungguh, ini juga merupakan tempat kejahatan. Sekarang di seluruh kerajaan Keiyuan, hanya kamu yang dapat membunuhnya. Orang ini tidak boleh tinggal lama dan harus dibunuh sesegera mungkin. Waktu leluhur hampir habis. Kita harus mengungkap rahasia negeri Sunu dan mematahkan kutukan dunia ini sebelum tenggat waktu kita tiba. Pemimpin sekte berpikir sejenak dan berkata, karena ini adalah perintah yang diberikan oleh leluhur, maka saya pasti akan mematuhinya. Saya akan bersiap sekarang dan berangkat ke negeri Sunu, dan diam-diam pergi ke Mangcheng untuk bertanya. Terima kasih, Guru. Bab 1329, Serang lagi. Julian kembali ke halaman belakang istana Tuan Kota. Kusma mengikuti. Di halaman belakang, Julian sedang duduk di paviliun dan beristirahat. Dia memandang Kusma yang berdiri di depannya, memandang jenderal wanita berbaju besi, dan bertanya, ada apa? Apakah ada yang salah? Kusma tampak serius dan berkata, Yang mulia, kerajaan Keiyuan pasti akan membalas. Kali ini Yang mulia membunuh begitu banyak makhluk abadi yang kuat di kerajaan Keiyuan tidak akan menyerah. Saya memiliki intuisi yang kuat bahwa pemimpin kerajaan Keiyuan Sekte Keiyuan secara pribadi akan maju. Julian berhenti sebentar dan berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Serahkan saja hal ini padaku. Sekarang aku punya sesuatu untuk diserahkan padamu. Yang mulia, beritahu saya. Julian berkata, dikabarkan bahwa ada pedang ilahi Ziwei di paviliun pedang Ziwei, namun pedang ilahi Ziwei ini telah lama hilang. Ada juga segel giok milik negara bagian Sunu. Segel giok ini juga telah hilang. Saya ingin Anda menyebarkan beritanya. Carilah 2 hal ini ke seluruh dunia. Siapapun yang memberikan informasi akan sangat berterima kasih kepada negara kita. Julian tidak terlalu mengkhawatirkan urusan negeri Sunu. Sekarang, dia hanya ingin mendapatkan warisan pedang paviliun Ziwei secepatnya dan membuka kutukan kerajaan Sunu, lalu mencari cara untuk kembali ke bumi. Ya, bawahanku akan melakukannya sekarang dan menyebarkan beritanya. Kusma mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Alif muncul. Alif mendekat, duduk di kursi batu di seberangnya, dan menatapnya dengan mata aneh. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Julian menyentuh wajahnya dan berkata, apakah ada sesuatu di wajahku? Tidak, Alif menggelengkan kepalanya dan bertanya, saya hanya berpikir bahwa Anda telah banyak berubah. Apa yang Anda alami di dunia bencana? Bagaimana kekuatan Anda meningkat begitu banyak, dan bagaimana Anda menguasai ilmu pedang yang begitu menakutkan? Ini tidak sederhana, bahkan dunia kesengsaraan pun mengetahuinya. Julian melirik ke arah Alif. Alif tersenyum dan berkata, saya telah membaca beberapa catatan di buku kuno sekte tersebut dan secara kasar saya dapat menyimpulkannya, tetapi saya tidak begitu yakin. Sebenarnya bukan apa-apa, ini hanya tentang mengatasi kesengsaraan. Julian tidak terlalu percaya pada Alif, karena dia tidak pernah bisa memahami Alif, dan dia tidak memberitahu Alif tentang banyak hal. Dia berlatih ilmu pedang leluhur pedang di dunia kesengsaraan.
Sekarang dia tidak terlalu menantikan warisan ilmu pedang dari Paviliun Pedang Ziwei, tapi dia masih ingin mematahkan kutukan kerajaan Sunu. Karena dunia ini tersegel, dia tidak bisa membuka segel di luar Seven Kills Star, tidak bisa meninggalkan dunia ini, dan tidak bisa kembali ke bumi kecuali kutukannya dilepaskan. Apa, kamu tidak percaya padaku? Alif memandang Julian. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya saya tidak mempercayai Anda, tapi itu tidak masalah. Ilmu pedang yang saya latih diajarkan kepada saya oleh seorang guru senior. Senior ini memperingatkan saya untuk tidak memberitahu apapun tentang dia, mohon maafkan saya. Mendengar ini, Alif tidak banyak bicara. Dia berdiri dan berkata, saya mengambil kebebasan. Saya akan turun dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Julian, sebaliknya, meregangkan pinggangnya. Julian tinggal di Mangcheng selama beberapa hari berikutnya. Dia juga mengetahui bahwa tentara kerajaan Keiyuan belum dievakuasi dan masih ditempatkan di luar ngarai Xiantian. Setelah mengetahui berita tersebut, Julian mengerutkan kening dan bergumam, ini sangat sulit untuk dihadapi. Tampaknya jika kita ingin kerajaan Keiyuan menarik pasukannya sepenuhnya, itu akan membutuhkan pertempuran yang sengit. Yang mulia, menurut berita dari mata-mata, Kaisar Kerajaan Keiyuan secara pribadi pergi ke Sekte Keiyuan dan meminta pemimpin Sekte Keiyuan untuk keluar. Kusma di samping berkata dengan cemas, dilaporkan dari luar bahwa kekuatan pemimpin Sekte Keiyuan berada di tingkat keabadian ke-8. Namun, ini adalah berita bertahun-tahun yang lalu. Jadi begitu. Julian mengangguk dan berkata, turun. Kusma sangat khawatir, tapi Julian bersikap acuh tak acuh. Namun, Julian adalah kaisar, jadi sulit baginya untuk mengatakan apapun. Setelah menghela nafas, dia berbalik dan pergi. Selanjutnya, Julian tetap tinggal di Mangcheng dan tidak bertindak gegabah. Dia sudah membuat rencana dalam pikirannya. Ketika pasukan kerajaan Keiyuan mendekat lagi, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kali ini. Dia sedang menunggu. Tunggu sampai tentara kerajaan Keiyuan mendekati Mangcheng lagi. Namun, setelah menunggu beberapa hari, tidak ada pergerakan dari pasukan kerajaan Keiyuan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Master Sekte dari Sekte Keiyuan sudah dekat dengan Mangcheng. Master Sekte ingin menyelinap ke Mangcheng untuk memeriksa situasinya, tetapi keamanan Mangcheng terlalu ketat tingkat keabadian, dia tidak bisa menyelinap masuk. Tidak dapat menyelinap ke Mangcheng, pemimpin Sekte harus mengungsi dan kembali ke ngarai Xiantian untuk berperang melawan tentara. Sekte Master, bagaimana situasinya? Begitu pemimpin Sekte kembali, Guru Nasional bertanya. Pemimpin Sekte tampak serius dan berkata, Mangcheng dijaga ketat dan Anda tidak mungkin bisa masuk. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Master Sekte berpikir sejenak dan berkata, sekarang semuanya telah terjadi, tidak ada cara lain. Kami hanya bisa memaksa masuk. Kirimkan perintah, dan seluruh pasukan akan berkumpul untuk menyerang Mangcheng lagi. Saya akan menemani Anda kali ini. Jika Kaisar Kerajaan Sunu berani muncul, saya akan mengambil tindakan secara langsung. Guru Nasional berkata dengan senyuman di wajahnya, jika Master Sekte menemani kita kali ini, semuanya akan baik-baik saja. Dengan kekuatan tentara kita saat ini, selama Kaisar Kerajaan Wanita meninggal, tidak akan ada masalah dalam menaklukkan Mangcheng dalam waktu 3 hari. Setelah Mangcheng dikalahkan, ini seperti mengambil alih negara wanita. Ya, pemimpin Sekte itu mengangguk ringan. Pengajar nasional sekali lagi mencabut perintah militer. Bendera komando berkibar di udara, memancarkan cahaya kemasan. Setelah melihat bendera militer, tentara segera bersiap, lalu berangkat dengan perkasa, mendekati Mangcheng lagi dan menyerang Mangcheng lagi. Segera setelah pasukan kerajaan Keiyuan dikirim, Mangcheng mengetahuinya. Mangcheng, rumah tuan kota, aula utama. Laporan. Seorang prajurit wanita dengan cepat masuk, berlutut dengan satu kaki dan berkata, Yang mulia, pasukan kerajaan Keiyuan telah keluar lagi. Mendengar ini, sedikit depresi melintas di ekspresi Julian, dengan niat membunuh di matanya. Sepertinya jika pasukan kerajaan Keiyuan kali ini tidak mengalami kerusakan parah, mereka tidak akan mundur. Julian berkata dengan suara rendah. Dia sekarang adalah Kaisar Kerajaan Sunu, dan dia harus menjaga keamanan Kerajaan Sunu. Dia berdiri dan memerintahkan, kirimkan perintah, seluruh pasukan bersiaga, menunggu perintah saya. Ya. Setelah mengetahui bahwa pasukan Kerajaan Keiyuan menyerang lagi, Julian pun memutuskan bahwa kali ini ia harus merusak Kerajaan Keiyuan dengan parah agar Kerajaan Keiyuan tidak dapat mengirim pasukan ke Kerajaan Sunu lagi dalam waktu singkat. 50 juta tentara Mangcheng bersiaga. Julian, sebaliknya, membawa Alif, Kailin, dan Vivi, 3 makhluk abadi yang kuat, keluar kota terlebih dahulu dan terbang ke arah ngarai Xiantian. Setelah terbang terus-menerus selama sehari, keempatnya berhenti. 4 orang berdiri di langit di atas reruntuhan. Di bawahnya ada reruntuhan, semua tumbuhan hancur. Daerah ini dihancurkan oleh kesengsaraan Julian sebelumnya. Julian berkata, tunggu saja di sini untuk pasukan kerajaan Keiyuan. Alif berkata, menurut kecepatan kemajuan pasukan kerajaan Keiyuan, mereka akan muncul di daerah ini dalam waktu sekitar 2 hari. Julian mengangguk ringan dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli siapa yang datang kali ini, saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan.
Bab 1330, Vivi pergi berperang. Keempat orang itu tinggal sementara di daerah ini, menunggu kedatangan tentara kerajaan Keiyuan. Ekspresi mereka berempat relatif santai. Karena mereka semua tahu bahwa ranah pemimpin sekte terkuat di kerajaan Keiyuan hanyalah keabadian tingkat ke-8. Dalam keadaan seperti itu, kecuali Kailin, 3 orang lainnya yang hadir memiliki kekuatan untuk mengalahkan atau bahkan membunuhnya. Yang mulia, kali ini serahkan padaku. Vivi melangkah maju dan memandang Julian dengan sedikit doa di wajah cantiknya. Dia membawa sabit penghakiman. Saat levelnya meningkat, kekuatan sabit penghakiman menjadi semakin kuat, tapi sampai sekarang dia belum pernah benar-benar melawan musuh, dan dia tidak tahu seberapa kuat sabitnya. Tidak. Julian menolak permintaan Vivi untuk bertarung. Diam saja, kamu tidak bisa bergerak tanpa perintahku. Oke. Kailin tidak mengatakan sepatah kata pun. Meskipun wilayahnya telah mencapai alam abadi tingkat ke-5, dia hanya percaya bahwa dia bukanlah tandingan yang kuat di alam abadi tingkat 8. Alif juga bertindak dengan sangat tenang. 4 orang sedang menunggu di reruntuhan. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. 2 hari kemudian, pasukan yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan. Tentara menyapu seperti gelombang, memekakkan telinga, dan menimbulkan debu di seluruh langit. Yang akan datang. Alif mengatakan sesuatu. 3 orang lainnya melompat dan muncul di udara. Alif mengikuti dari belakang. Mereka berempat berdiri berjajar membentuk garis lurus. Segera, tentara menemukan 4 orang tersebut. Tentara berhenti maju. Pemimpin sekte Keiyuan terbang bersama beberapa makhluk abadi yang kuat dan muncul 10.000 meter dari Julian dan lainnya. Itu dia. Di belakang Master Sekte, Master Nasional berkata, pria di tengah yang mengenakan jubah hitam adalah Kaisar Kerajaan Sunu saat ini. Kekuatannya berada pada puncaknya di akhir tahap ketiga dari alam bencana ketiga, dan dia hanya 1 langkah lagi untuk menjadi abadi. Namun, ledakan kekuatannya sangat kuat. Membunuh banyak makhluk abadi yang kuat dengan satu gerakan. Pemimpin sekte juga menemukan Julian. Dia bisa merasakan ada niat membunuh yang mengerikan di tubuh Julian. Menghadapi Julian, dia merasa seperti sedang menghadapi binatang buas, dan sedikit ketakutan muncul di hatinya. Namun, ketika dia memikirkan dunia Julian, ketakutan di hatinya menghilang. Tidak apa-apa, serahkan padaku. Ketakutan di hati Master Sekte menghilang, dan dia berjalan mendekat dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dengan 1 langkah, dia muncul 100 meter jauhnya. Begitu dia muncul, Vivi dan Kailin dalam keadaan siaga penuh. Pemimpin sekte memandang Julian dan berkata dengan keras, apakah Anda Kaisar Kerajaan Sunu saat ini? Julian berkata, ya, ini saya. Saya memberi kesempatan kepada Kerajaan Keiyuan terakhir kali, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargainya. Karena Anda mencari kematian, jangan salahkan saya. Suara Julian sangat tenang. Namun, ada niat membunuh dalam kata-katanya. Pemimpin sekte Keiyuan berkata dengan tenang, Kerajaan Keiyuan selalu menghargai bakat. Mari beri Anda kesempatan untuk bergabung dengan Kerajaan Keiyuan kami. Saya akan memperkenalkan Anda kepada Yang Mulia. Saya yakin Anda akan digunakan kembali. Oh. Julian tersenyum tipis. Namun, wajah pemimpin sekte itu menjadi gelap. Anak muda, aku telah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Itu bukan salahku. Begitu dia selesai berbicara, aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Kekuatan abadi mengalir di dalam tubuhnya. Kekuatan alam abadi tingkat ke-8 ditampilkan sepenuhnya. Aura ini begitu kuat sehingga mempengaruhi ruang, menyebabkan kekosongan di sekitar tubuhnya terlihat sedikit terdistorsi, memberikan perasaan yang tidak nyata kepada orang-orang. Mundur. Julian tampak serius dan memberi perintah. Kali ini musuhnya bukanlah orang biasa, tetapi orang kuat dari keabadian tingkat ke-8. Meskipun tubuh fisiknya telah mencapai keabadian tingkat ke-5, alam lawannya telah melampaui tubuh fisik tingkat ke-3. Hal ini dapat mematahkan pertahanan fisiknya, melukainya, dan bahkan membunuhnya. Tepat ketika Julian berencana menggunakan langkah penentang surga, tulang naga, dan bahkan pembalikan 5 elemen untuk meningkatkan kekuatannya dan bertarung melawan lawan. Vivi sedikit mengelak, dan tubuhnya langsung muncul di depan Julian. Yang Mulia memiliki tubuh 10.000 emas. Bagaimana dia bisa bertarung melawan orang tak dikenal seperti Anda? Jika Anda ingin melawan Yang Mulia, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Vivi berdiri di udara. Dia mengenakan baju besi emas, dan rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Gadis ini. Julian tampak tidak berdaya. Dia tidak ingin Vivi mengambil tindakan, tetapi Vivi tidak mematuhi perintah. Melihat seorang wanita pergi berperang, pemimpin sekte itu sedikit terkejut dan bertanya, siapa yang datang? Dia bisa merasakan aura Vivi sangat kuat, tetapi dia tidak bisa melihat menembus alam Vivi. Dia bertanya-tanya, kapan Kerajaan Sunu melahirkan orang yang begitu kuat? Orang berkuasa yang paling terkenal di Kerajaan Sunu adalah mantan ratu dan penguasa pedang Ziwei. Namun, prajurit wanita di depannya jelas bukan mantan ratu dan ahli pedang Ziwei. Vivi mendengus dingin dan berkata, saya adalah prajurit Kerajaan Sunu.
Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di langit. Di antara punggung tangannya, tanda telapak tangan ilusi jatuh dari langit. Tanda telapak tangan ini seperti gunung yang runtuh, membawa kekuatan yang sangat besar. Julian juga tercengang dan terkejut. Kekuatan magis semacam apa ini? Vivi adalah putrinya. Dia tahu hampir segalanya tentang Vivi, kecuali sabit ajaib penghakiman di tubuhnya, tidak ada yang istimewa darinya. Keahlian unik yang digunakan Vivi saat ini jelas merupakan serangkaian kekuatan magis dan teknik rahasia yang sangat mendalam. Mungkinkah Suster Zuzu yang mengajarkannya padanya? Julian memikirkan hal ini dalam hatinya. Hampir semua orang di Immortal Mansion adalah manusia dari bumi, dan tidak satupun dari mereka yang menguasai seni bela diri tingkat atas. Hanya Zuzu. Vivi membalikkan tangannya dan membentuk cetakan telapak tangan yang menakutkan. Jejak telapak tangan ini seperti gunung yang runtuh, membawa kekuatan yang sangat menakutkan. Master Sekte segera mengambil tindakan cepat, mengumpulkan semua kekuatan di telapak tangannya, dan menyerang dengan keras untuk menemui cetakan telapak tangan yang jatuh dari langit. Boom! Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara. Akibat ledakan itu seperti riak air, yang terus-menerus menyapu. Mundur! Tuan Nasional segera mengeluarkan perintah kepada tentara untuk mundur. Cetakan telapak tangan Vivi yang telah berubah langsung hancur. Pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat datang ke arahnya, dan tubuhnya terkena kekuatan ini. Tubuhnya terbang terbalik. Pada saat yang sama, darah di dalam tubuh terguncang, dan seteguk darah muncrat. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Pemimpin sekte itu mendengus dingin, mewujudkan pedang panjang yang terang di tangannya, dan bergegas menuju Vivi dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia menebas dengan pedang panjang di tangannya, berharap untuk menghancurkan Vivi dengan satu serangan dan mengakhiri pertempuran. Julian melihat Vivi dalam bahaya. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat bangkit kembali di tubuh Vivi. Apakah kamu akan menggunakan sabit penghakiman? Julian bergumam di dalam hatinya. Dia tahu tentang sabit penghakiman. Itu adalah senjata hakim surgawi di zaman kuno. Sekarang, dia juga penasaran seberapa kuat sabit penghakiman ini. Dia tidak mengambil tindakan gegabah, tapi melihat dari kejauhan. Dia ingin melihat betapa menakutkannya sabit penghakiman yang legendaris. Bersambung.